Hai guys, ketemu lagi di channel And The Lovers. Kalau bahas Boruto mulu kan bosan ya. Kali ini kita bahas bahasan yang ringan ya, tentang dunia superhero. Sebenarnya bahasan ini sudah ada di video saya sebelumnya. Tapi kali ini ada penambahan beberapa superhero dan dilengkapi juga dengan penjelasan lainnya. Jadi, tidak hanya superhero biasa dengan kekuatan keren kayak Captain Marvel, Superman, Spider-Man, Iron Man, dan man-man lainnya. Ternyata gak semua superhero itu punya kekuatan yang keren loh. Menurut informasi, di era tahun 60-an, DC Comics dan Marvel memang sedang sengit-sengitnya menciptakan karakter superhero. Saking sengitnya, mereka menciptakan superhero dan kekuatan yang aneh tapi nyata. Kali ini kita akan bahas 6 superhero dan kekuatan teraneh versi And The Lovers. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Infectious Lass adalah superhero DC yang memiliki kekuatan yang sebenarnya berbahaya tapi aneh. Superhero ini bisa menyebarkan penyakit kepada siapapun yang ada di dekatnya. Sisi positifnya, makhluk sekuat apapun, jika ada di dekat Infectious Lass akan terkena efeknya, kecuali jika makhluk itu adalah para entiti dari suatu universe. Sisi negatifnya, Infectious Lass tidak bisa memilih siapa yang terkena efeknya. Jadi, tidak hanya para villain, para superhero pun akan terkena penyakit ketika berada dekat dengan Infectious Lass, seperti Batman, Superman, Wonder Woman, akan terkena efeknya kalau ada di sampingnya. Efek penyakit yang ditimbulkan bahkan diakui Superman lebih parah daripada efek Kryptonite. Iya sih, bayangin saja, kalau Kryptonite kan bikin Superman lemes. Kalau Infectious Lass bisa bikin Superman kena penyakit-penyakit yang aneh. Contohnya kayak kena mencret-mencret yang gak berhenti-henti. Dan Infectious Lass ini dikenal sebagai tokoh yang bermuka sendu, karena dirinya selalu sedih akibat tidak pernah punya pasangan hidup sebagai efek samping dari kekuatannya. Superhero ini bisa dibilang superhero unik dari X-Men. Dengan kata lain, dia adalah superhero dari Marvel. Kalau kita biasanya tahu kekuatan Profesor X memiliki kekuatan telepati, Jean Grey dengan Phoenix Force, Wolverine dengan cakar adamantium, dan lain-lain, Jubilee memiliki kekuatan yang unik kalau nggak mau dibilang aneh. Kekuatannya adalah menciptakan kembang api. Kekuatan unik ini membuatnya jarang memiliki peran penting di X-Men. Dengan kekuatannya ini, Jubilee bisa menembakkan kembang api dalam berbagai ukuran dari tangannya. Dan sepertinya dia akan sangat berguna di tahun baru untuk memeriahkan acara. Kekuatan Jubilee ini pernah ditunjukkan di X-Men Apocalypse, di mana dia membantu Jean Grey muda dan Cyclops ketika sedang main dingdong di suatu mall. Karena dingdong mereka macet, mereka tidak bisa memainkannya. Jubilee pun menembakkan kembang api ke arah dingdong itu, dan dingdongnya jalan kembali deh. Sungguh sangat berguna. Nah, baru tahu kan superhero ini? Doorman atau manusia pintu ini adalah superhero dari Marvel Comics. Superhero ini adalah salah satu superhero yang sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup berguna, yaitu teleportasi. Caranya sebenarnya gampang. Doorman tinggal menempel di dinding yang bersebelahan dengan ruangan lain, maka otomatis tubuhnya akan menjadi semacam lubang di mana orang bisa masuk melalui tubuhnya itu untuk berpindah kepada tempat lain yang ada di balik dinding itu. Cukup praktis sih, apalagi kalau gedungnya terlalu besar dan mencari pintu itu adalah masalah karena terlalu jauh. Masalahnya, Doorman cuma bisa menghubungkan dua tempat yang dipisahkan oleh dinding saja. Dia tidak bisa membawa orang ke tempat yang jauh. Selain itu, dia sendiri tidak bisa memindahkan dirinya. Jadi ya orang lain yang berpindah tempat, dan tetap dia harus mencari jalan untuk masuk ke tempat itu. Kalau superhero dari Marvel ini sih, tiap orang pasti pengen kayaknya.
Alter ego dari Almighty Dollar adalah Penny Parker. Dia adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius dan berambisi ingin menjadi superhero. Dia pun menciptakan sebuah mesin cahaya yang mirip dengan sinar gamma yang menimpa Bruce Banner. Berkaca dari kasus Hulk, akhirnya Penny Parker pun mengikuti caranya. Dia menembakkan sinar itu ke tubuhnya dan akhirnya dia memiliki kekuatan. Cuman kekuatannya ini tidak sekuat Hulk sih, tapi sepertinya cukup berguna. Almighty Dollar ini sesuai namanya, punya kekuatan untuk menghasilkan uang dolar dari tangannya. Lebih tepatnya uang koin ya. Nah, uang koin yang jumlahnya hampir tidak terbatas itu keluar dari pukulan tangannya. Sepertinya kalau sama hero ini, para musuh atau para villain bukannya takut, tapi malah mendekat. Lumayan kan kalau dikumpul koinnya bisa makin kaya. Tapi ini bisa menciptakan inflasi bagi suatu negara kalau dia terus-terus mengeluarkan koin. Ini superhero yang terlihat gagah, mirip sekali dengan Metro Man yang ada di film Mega Man. Badannya sterk, padat kayak The Rock, dagunya keren, dan kostumnya hebring. Apalagi, ada jubah di belakangnya, seolah-olah dia seperti bisa terbang. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh Niceness Vibes ini nggak sebanding sama postur tubuh dan kostumnya. Kalau dipikir dia bisa terbang, teman-teman salah. Dia nggak bisa terbang. Niceness Vibes ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan isi hatinya kepada para superhero lain. Dengan kata lain, dia seperti memiliki kemampuan telepati. Dia akan menggunakan itu untuk menyemangati setiap superhero DC yang sedang bertarung agar lebih semangat menghajar villain atau musuh. Ini superhero apa cheerleader ya? Dan ini yang terakhir untuk part ini. Jika teman-teman merasa para superhero yang sudah disebutkan sebelumnya kurang aneh, superhero ini yang paling aneh. Rainbow Girl adalah superhero DC yang merupakan anggota Legion of Superhero. Dia ini bisa dikatakan adalah superhero yang tidak terlalu bisa diandalkan kalau mau tidak dibilang tidak berguna. Memangnya apa kekuatan Rainbow Girl? Dijamin teman-teman bakal ternganga. Rainbow Girl ini memiliki kekuatan untuk menciptakan spektrum. Spektrum itu akan memancar dari dirinya sendiri, di mana dengan spektrum itu dia bisa mengubah mood. Parahnya, dia hanya bisa mengubah moodnya sendiri. What? Ini apa coba? Superhero-nya dari mana? Mungkin misalnya ketika bertarung dia lagi datang bulan. Nah, biasanya cewek kan kalau lagi datang bulan males terus sensi ya. Nah, Rainbow Girl tinggal ubah moodnya sendiri sehingga dia semangat untuk bertarung. Gitu kali ya. Nah, itulah 6 superhero dan kekuatan yang nyeleneh bin konyol part pertama. Nanti lanjut di part selanjutnya ya. Tungguin aja. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.